Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Syifa Safitri. Saya guru pembimbing tantangan literasi Leksam Bedas tahun 2023 dari SDN Cijeruk, Kecamatan Ciwidey. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review yang telah saya buat dalam membaca buku yang berjudul Si Samin, karangan Muhammad Kasim, penerbit Balai Pustaka, dengan banyak halaman, 133 halaman. Saya menggunakan teknik review AIH dan berikut adalah review yang telah saya buat. Alasan saya membaca buku ini adalah saya tertarik dengan cover buku ini, di mana ada seorang anak, gambar karikatur anak, dan gambar yang orang-orang hanyut dalam air. Saya tertarik dengan cover tersebut. Kemudian setelah saya membaca buku ini, pada bagian halaman pertama, saya melihat karakter Samin, seorang yang jenaka, sehingga saya tertarik untuk membaca buku ini lebih lanjut lagi. Buku ini berisikan tentang keluarga kecil yang amat sederhana, yaitu Pak Samin dan istrinya Mak Samin, mempunyai dua anak yang bernama Samin dan Ramlah. Samin sering dipanggil si Samin karena ia seorang anak yang mempunyai kepribadian jenaka, pemberani, rajin, ulet. Dia sangat disukai oleh kawan-kawannya. Suatu hari, Samin diajak oleh Pak Samin untuk pergi ke seberang sungai, ke rumah sahabatnya Pak Samin, karena sahabat Pak Samin mulai mendapati humanya. Jadi mereka mendapati banyak hasil bumi. Sehingga Pak Samin dan keluarganya datang ke rumah sahabat Pak Samin. Setelah berkunjung, mereka menyeberangi sungai kembali. Saat menyeberangi sungai, Pak Samin dan istrinya serta Ramlah hanyut terbawa banjir di sungai tersebut. Namun Samin tidak terbawa hanyut. Ia selamat dengan memegang atau memeluk kayu yang ada pada sungai tersebut. Pada saat itu, Samin seketika menjadi seorang sebatang kara. Samin sangat bersedih dan dia tidak mau kembali ke kampung halamannya. Singkat cerita, 9 tahun kemudian, Samin berubah menjadi sosok yang pemberani. Dia bekerja serabutan. Dia bekerja sebagai tukang kebun, penjaga buku, sebagai tukang cuci piring pada usia 20 tahun. Samin suatu hari teringat dengan membaca surat kabar bahwa ada seorang keluarga yang terbawa hanyut di sungai. Samin terisak dan orang-orang yang berada di sekitarnya mendengarkan cerita Samin. Samin lalu berubah menjadi sosok yang sangat pemberani, rajin, ulet, dan tidak pantang menyerah. Meskipun dia menjadi seorang yang sebatang kara, dia selalu tetap belajar, dan belajar. Sehingga pada akhirnya Samin menjadi seorang yang kaya raya karena ketekunan dan dia pantang menyerah. Samin menjadi seorang saudagar atau tuan dengan kawan-kawannya. Namun setelah menjadi seorang kaya raya, Samin tidak lupa diri. Dia rajin bersedekah kepada orang yang tidak mampu dan kepada yatim piatu. Jadi meskipun dia setelah menjadi seorang kaya raya, Samin tetap memberikan kebutuhannya atau sebagian hartanya kepada orang yang tidak mampu.
Setelah saya membaca buku ini, banyak hikmah yang sangat saya bisa petik. Saya dapat memetik hikmah dari buku tersebut atau karakter Samin, bahwa kita menjadi seseorang manusia itu harus tekun, ulet, tidak pantang menyerah dalam mencapai cita-cita kita. Dan kita tidak boleh lupa ketika kita telah menjadi seorang yang sukses, maka kita tidak boleh membiarkan orang-orang yang kurang mampu ataupun anak yatim piatu. Kita harus senantiasa bersedekah dan menyisihkan sebagian harta kita kepada orang yang tidak mampu tersebut. Cukup sekian review yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.